tiba-tiba dia merangkul si Nyai Lalijiwo tadi. Nah, kedua panjanya Palu Gongso dan Palu Songko tadi tidak suka akan tindakan si Arjuna tadi, istilahnya ya kurang ajar itu tadi Mas Bayu. Nah, terjadilah peperangan di antara mereka, terjadi keributan. Akhirnya kedua panjak itu tadi Palu Songko dan Palu Gongso tadi akhirnya Badar berubah menjadi Raden Antarja dan Antasena. Jadi Raden Antarja ya, dan Antasena anaknya si Bima pada saat itu. Nah, dan sang Nyai Lalijiwo tadi juga Badar. Ternyata si Ledek Lalijiwo tadi adalah si Dewi Srikandi. Wilujeng Rayu pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara obrolan budaya Nusantara. Nah, kali ini kita masih membahas tentang lakon, cerita maupun tokoh-tokoh yang ada di dalam pewayangan, khususnya wayang kulit Jawa. Mungkin pemirsa penasaran, kali ini kita mau membahas tentang apa? Langsung saja kita tanyakan ke Mas Gurit. Selamat malam Mas Gurit. Selamat malam Mas Bayu. Nah, setelah kemarin kita telah membahas tentang keturunan Raden Arjuna, ya. Nah, lalu kali ini kita mau membahas tentang lakon menarik apa lagi, Mas? Oh iya, Mas Bayu. Nah, sebelumnya di episode sebelumnya, kemarin kita membahas tentang putra-putra Madukara yang belum kita bahas sebelumnya. Kemarin ada Irawan, ada juga Sumitro. Namun pada saat kita membahas lakon tersebut, di situ muncul tokoh-tokoh baru, anak-anak dari Arjuna yang istilahnya belum kita kenal. Ada namanya Raden Gontokusumo kemarin, ada Bambang Prayitno, ada juga Bambang Sayom kalau tidak salah kemarin. Nah, untuk kali ini setelah kemarin kita membahas tentang anak-anak Arjuna, kali ini kita membahas tentang istri-istri dari Arjuna. Kemarin kan saya mengatakan bahwasanya Arjuna tadi kerap sekali pergi dari Madukara, entah pergi bertapa atau ada yang lain-lain seperti itu. Nah, biasanya kalau Arjuna pergi kan saya mengatakan bahwasanya istri-istrinya pasti golei, dan yang paling berperan biasanya di situ adalah Srikandi paling kerap seperti itu. Maka di pedalangan pun Srikandi tadi juga tokoh yang cukup fenomenal, kerap sekali muncul di saat jika Arjuna tadi pergi. Contohnya ada salah satu lakon yang cukup terkenal, yaitu lakon Srikandi Ledek. Srikandi Ledek ya? Itu bagaimana Mas itu? Nah, diceritakan suatu hari di negara Astina, tadi Prabu Duryudana tadi sedang bersama para abdinya. Di situ ada Patih Sempurni, ada Pandita Durna tadi sedang memikirkan hilangnya para Pandawa dari negara Amarta. Jadi Pandawa pada saat itu lungo dari negara Amarta. Nah, lalu pada saat datanglah si Baladewa. Baladewa datang membawa adik iparnya, yaitu Raden Burisrawa, putra raja negara Mandaraka. Pada saat Burisrawa tadi ceritakan sedang sakit. Nah, Prabu Duryudana pada saat lalu memanggil salah satu gurunya, seorang pandita raksasa dari pertapan namanya Pertapan Argopuro. Argopuro. Pada saat itu bernama Begawan Darmawarono dan juga Putut Adilogo, untuk bisa menyembuhkan penyakit yang diderita oleh si Burisrawa itu tadi, Mas Bayu. Nah, di situ sang Begawan tadi mengatakan jika Burisrawa tadi bisa sembuh seperti sedia kala, akan tetapi harus dinikahkan dengan seorang raja perempuan dari negara Tasikmadu. Dan negara Tasikmadu bernama Prabu Madubrangto. Prabu Madubrangto tadi seorang raja, akan tetapi perempuan, Mas Bayu. Nah,
diceritakan Prabu Baladewa pada saat itu bersedia siap istilahnya untuk melamarkan Burisrawa itu tadi untuk bisa mendapatkan si sang Prabu Madubrangta itu tadi, Mas Bayu. Akhirnya Raja Mandura tersebut berangkat beserta ditemani para Kurawa dan juga Begawan Darmawarana dan juga Putut Adilogo pun berangkat juga pada saat itu. Ternyata menurut sang begawan tadi, Burisrawa dapat sembuh jika dinikahkan dengan raja dari negara Tasikmadu ya. Benar sekali Mas Bayu, seperti yang itu. bernama siapa Mas Adi? Prabu Madubrangta. Prabu Madubrangta. Nah, sedangkan di negara Tasikmadu sendiri, raja perempuannya Prabu Madubrangta tadi memiliki patih namanya Patih Jaya Tetuko. Ya. Nah, diceritakan negara tersebut sedang mengalami pagebluk. Istilahnya kematian yang dimana-mana, larang sandang larang pangan, bisa dikatakan seperti itu. Nah, dan menurut wangsit dari para Jawata pada situ harus menumbali negara tersebut dengan kepala si Burisrawa. Jadi berseberangan si Baladewa tadi menginginkan Madubrangta untuk dijadikan istri Burisrawa, kan, tapi di situ Madubrangta malah menginginkan Burisrawa untuk dijadikan kepalanya. Ya, benar sekali, dijadikan tumbal seperti itu. Nah, akhirnya Patih Jaya Tetuka tadi diutus untuk berangkat ke negara Astina karena dia tahu bahwasanya Burisrawa pada saat itu sedang berada di negara Astina. Pada saat itu Burisrawa juga sedang dilanda sakit. Nah, akhirnya pada saat itu Jaya Tetuko tadi berangkat. Nah, singkat cerita berangkatlah si Patih Jaya Tetuko tadi ditemani beberapa pasukan menuju negara Astina. Nah, di tengah perjalanan itu tadi singkat cerita bertemu dengan rombongannya Prabu Baladewa yang sedang menuju negara Tasikmadu tadi. Nah, Patih Jaya Tetuko pada saat mengatakan bahwasanya dia tadi ingin pergi ke negara Astina untuk memenggal kepala Burisrawa untuk dijadikan tumbal pada saat itu. Nah, terus bagaimana reaksi dari Prabu Baladewa Mas mendengar perkataan dari Patih Jaya Tetuko tadi? Nah, mendengar perkataan dari sang patih tadi, Prabu Baladewa sangatlah marah pada kedatangan tadi ingin melamar Raja si Jaya Tetuko tadi. Nah, akhirnya pada saat karena tersinggung terjadilah peperangan di antara Prabu Baladewa melawan Patih Jaya Tetuko itu tadi. Nah, dan di situ Raja Mandura tersebut diceritakan kewalahan. Baladewa pada situ kewalahan. Nah, akhirnya diceritakan yang maju adalah Putut Adilogo. Putut Adilogo tadi maju menghadang si Patih Jaya Tetuko tadi, dan ternyata di situ Jaya Tetuko pun ketakutan dan juga kewalahan, dan dia memilih pergi menghindari si Putut Adilogo itu tadi, Mas Bayu. Jadi akhirnya Putut Adilogo itu berhasil mengalahkan Patih Jaya Tetuko ya Mas? Seperti itu Mas Bayu. Nah, sedangkan di tempat lain di hutan Tunggul, di situ Raden Permati atau Arjuna itu tadi sedang bersama para Punakawan juga sedang mencari hilangnya para Pandawa. Seperti itu Mas Bayu, Pandawa yang lain. Nah, tiba-tiba pada saat itu ia bertemu dengan Patih Sengkuni beserta para Kurawa yang kewalahan itu tadi. Nah, melihat Arjuna yang sendirian tadi, Patih Sengkuni tadi memiliki ide untuk bisa memusnahkan Arjuna. Dan dia lalu mengerahkan para Kurawa tadi untuk mengeroyok si Arjuna yang sedang sendirian ini tadi. Dikeroyok. Nah, kan Sengkuni kan melihat ada kesempatan di situ karena Arjuna sendirian. Nah, di situ Arjuna istilahnya karena dikeroyok para Kurawa jumlahnya cukup banyak, dia kewalahan dan dia dikepung pada saat itu oleh para Kurawa. Nah, Punakawan pada saat itu melihat bendarane tadi yang dikepung para Kurawa tadi, lalu dia pergi berlari untuk mencari bantuan pada saat itu. Nah, dia lalu bertemu dengan seorang pandita dari pertapan namanya Pertapan Jenggolo bernama Begawan Nirseco pada saat itu. Benar sekali Mas Bayu. Nah, sang Begawan pun pada saat itu bersedia, lalu dimintai tolong Punakawan tadi, dia bersedia membantu dan diceritakan lalu merubah dirinya menjadi Braholo. Jadi Begawan tadi cukup sangatlah sakti, lalu dia merubah dirinya menjadi berhala atau raksasa yang sangatlah besar sekali. Diceritakan dia mengamuk menghancurkan para Kurawa yang sedang mengepung si Arjuna tersebut. Jadi Kurawa yang mengepung si Arjuna tadi bubar maut karena kedatangan si Braholo itu tadi, Mas Bayu. Nah, Kurawa pun ketakutan berlari kocar-kacir pada saat itu. Nah, di situ Arjuna lalu diceritakan karena terbebas dari para Kurawa tadi dan sang Begawan tadi lalu merubah dirinya kembali ke wujud aslinya seorang Begawan. Arjuna mengucapkan terima kasih kepada sang Begawan dan mengatakan dia ingin mengabdi atau berguru kepada Begawan Nirseco itu tadi. Sekaligus dia juga ingin mencari para saudaranya para Pandawa itu tadi yang hilang. Nah, sang Begawan mengatakan bahwasanya saudara-saudara para Pandawa yang hilang yaitu Bima, Yudhistira dan Kembar tadi akan nampak kembali di negara Tasikmadu. Nah, maka pada saat akhirnya si Permati tadi beserta sang Begawan dan juga para Punakawan tadi akhirnya menuju ke negara Tasikmadu tersebut, Mas Bayu. Oh, jadi setelah Begawan Nirseco tadi berhasil mengalahkan para Kurawa,
ia dan Permadi dan juga para Punokawan berangkat ke negara Tasikmadu bersama-sama Ya, ya, Mas? benar sekali seperti itu. Ya, terus itu selanjutnya bagaimana, Mas? Tapi sebelum Mas Kurit cerita lebih lanjut, silahkan dulu. Iya. Silahkan dilanjut, Mas. Nah, itu tadi kan Sang Begawan beserta Permadi dan Punokawan lalu berangkat ke Tasikmadu. Nah, sedangkan di namanya Dusun Mantianto, Dusun Mantianto terdapat seorang ledek atau bisa dikatakan waranggono istilahnya. Dalam Jawa kan biasanya ada kesenian uyon-uyon dan sebagainya. Di situ ada ledek atau penyanyi perempuannya tadi, Mas, sinden bisa dikatakan seperti itu. Nah, ledek yang cantik bernama Nyai Ajeng Lali Jiwo. Nyai Ajeng Lali Jiwo dan memiliki panjak atau pengrawit. Nah, pengrawit bernama Palu Songko dan Palu Gongso. Itu tadi. Nah, diceritakan suatu hari tadi Sang Nyai Lali Jiwo tadi mendapatkan panggilan tayub atau kesenian tayub. Seperti biasanya nek Jawa tadi ada bersih desa ngundang tayub kesenian seperti itu di negara Tasikmadu. Nah, di tengah perjalanan tadi dia tadi bertemu dengan Begawan Nirseco beserta si Arjuna beserta para Punokawan. Nah, melihat dia bertemu dengan seorang ledek itu tadi, Sang Begawan lalu mengatakan bersama Arjuna bahwasanya dia ingin ikut menjadi anggota berjoget bersama rombongan para ledek si Nyai Lali Jiwo itu tadi di negara Tasikmadu pada saat itu. Nah, terus apakah Arjuna itu diperbolehkan ikut bersama mereka, Mas? Nah, di situ diceritakan Sang Nyai Lali Jiwo tadi memperbolehkan dan diceritakan Sang Begawan dan Arjuna pada saat itu istilahnya dites untuk berjoget dulu, diiringi oleh kedua panjaknya tadi Palu Songko dan Palu Gongso tadi, dan sedangkan si Nyai tadi yang bernyanyi. Nah, diceritakan Arjuna tadi di saat berjoget itu tadi tiba-tiba dia merangkul si Nyai Lali Jiwo tadi. Nah, kedua panjaknya Palu Gongso dan Palu Songko tadi tidak suka akan tindakan si Arjuna tadi, istilahnya kurang ajar itu tadi, Mas Bayu. Nah, terjadilah peperangan di antara mereka, terjadi keributan. Akhirnya kedua panjak itu tadi Palu Songko dan Palu Gongso tadi akhirnya Badar berubah menjadi Raden Antarja dan Antasena. Jadi Raden Antarja ya, dan Antasena anaknya si Bima pada saat itu. Nah, dan Sang Nyai Lali Jiwo tadi juga Badar. Ternyata si ledek Lali Jiwo tadi adalah si Dewi Sri Kandi seperti itu, Mas Bayu. Jadi istrinya Arjuna gitu ya. Benar sekali seperti itu. Nah, mereka akhirnya di situ memutuskan untuk bersama-sama tetap menuju negara Tasikmadu. Dan mereka juga menyamar menjadi ledek dan panjak. Jadi si Sri Kandi setelah Badar tadi akhirnya dia kembali dan awake menjadi si ledek Lali Jiwo tadi, sama juga si Palu Gongso dan Palu Songko tadi Antarja dan Antasena. Bahkan di situ si Permadi dan Sang Begawan beserta para penonton tadi ikut nimbrung di situ menjadi panjake dan juga panjake si Nyai Lali Jiwo itu tadi. Akhirnya mereka bersama-sama menuju negara Tasikmadu karena mereka merasa di negara Tasikmadu tadi akan ada sesuatu hal yang diinginkan seperti itu, Mas. Mereka lalu berangkat bersama-sama. Nah, di negara Tasikmadu pada saat itu Sang Dewi Madubrangto, Sang Prabu Dewi Madubrangto tadi akhirnya menerima kedatangan Patih Jayatetuko. Patihnya yang berperang melawan Baladewa tadi datang mengatakan bahwasanya Burisrawa pada saat itu dilindungi oleh Prabu Baladewa beserta para Kurawa dan juga Begawan Darmawarana beserta Putut Adilogo. Nah, tidak berselang lama lalu datanglah rombongan tayub dari Dusun Mantianto tadi, rombongannya ledek Lali Jiwo tadi, Sang Nyai Lali Jiwo tadi beserta para panjak-panjaknya tadi datang menghadap si Sang Prabu Madubrangto tadi. Diceritakan mereka meminta izin pada saat itu, meminta izin untuk memulai kesenian tayub yang istilahnya ditanggap oleh si Sang Prabu Madubrangto tersebut, Mas Bayu. Nah, di situ diceritakan Sang Prabu Dewi Madubrangto tadi bersedia, kita memberikan izin bersedia lah. Diceritakan acara tayub pada saat itu dimulai. Tayub tadi dimulai dan di situ Sang Nyai Lali Jiwo tadi dia bisa selain dia bisa nyinden, dia juga bisa berjoget. Pada saat itu tiba-tiba pada saat itu selendangi si Nyai Lali Jiwo tadi atau sampur yang dipakainya tadi ketika di sebelah nih itu tadi mengenai mahkota dari Prabu Madubrangto. Jadi mengenai Sang Raja istilah ya kurang ajar lah seperti itu hingga membuat si Patih Jayatetuko tadi tidak terima. Dia marah atas ketidaksopanan dari Sang Nyai Lali Jiwo itu tadi. Nah, Sang Nyai pada saat itu lalu dilarak atau ditarik oleh si
patih itu tadi dan akan dihajar pada saat itu. Nah, si Panjae, Palu Songko dan Palu Gongso tadi tidak terima pimpinannya Tayub tadi ditarik itu tadi, dan terjadi perkelahian di antara mereka, si kedua Panjak melawan si Patih Jotetuko tadi. Nah, terjadilah perperangan di situ. Akhirnya sang Raja Prabu Madubrangto pada karena tidak betah, akhirnya dia badar, dan dia badar menjadi Dewi Sembodro. Jadi sang raja raja perempuan tadi sebenarnya adalah Dewi Sembodro. Nah, sedangkan si Patih Joyotetuko tadi akhirnya badar menjadi Raden Gatotkaca pada saat itu. Seperti nah, di situ akhirnya terungkap semuanya, badar semuanya. Arjuna akhirnya pun juga badar beserta Sri Kandi, Lali Jiwo tadi akhirnya juga kembali ke wujud aslinya jadi Sri Kandi. Akhirnya di situ mereka berkumpul semuanya. Jadi kan sudah clear di situ semuanya. Itu ternyata kepergian masing-masing tadi adalah untuk menyamar seperti itu. Tujuannya sama, untuk mencari para Pandawa. Nah, seketika itu lalu datanglah Prabu Baladewa. Baladewa tadi datang ke negara Tasikmadu lalu mengamuk di situ. Dia mengamuk ingin meminta Prabu si Madubrangto tadi. Dia datang bersama Begawan Darmawarono dan Putatilogo. Nah, pasukan tersebut lalu dihadang oleh Begawan Nirseco tadi. Begawan Singkaro Arjuna itu tadi. Nah, terjadilah peperangan di antara mereka. Akhirnya si Begawan Darmawarono tadi badar menjadi Prabu Puntadewa. Sedangkan si Putatilogo ternyata badar menjadi Raden Werkudara. Nah, sedangkan si Nirseco tadi akhirnya juga badar menjadi Prabu Kresna pada saat itu. Nah, mereka akhirnya saling berangkulan di situ karena musuhnya tadi baik saudaranya sendiri. Nah, karena semuanya telah berkumpul pada saat itu, akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke negara Amarta pada saat itu, Mas Bayu. Ya, jadi sekarang semuanya telah kembali ke wujud aslinya. Benar sekali, Mas Bayu. Ternyata semua itu masih bersaudara. Bersaudara, para berayat Pandowo, istilahnya seperti itu. Nah, Burisrawa pada saat itu yang tadi kan sakit, tadi mendengar bahwasanya Pak Dewi Madubrangto tadi adalah Dewi Sembodro. Lalu tiba-tiba akhirnya dia jenggilat, dia sembuh, akhirnya sehat semula dan ingin merebut si Dewi Sembodro pada saat di negara Amarta. Nah, dia ditemani oleh para Kurawa, niatnya itu tadi temani para Kurawa, dia meluruh ke negara Amarta, akan tetapi pada saat itu dihadang oleh si Bima beserta para berayat Pandowo yang lain, ada anak-anak para Pandowo di situ menghadang para Kurawa dan Burisrawa. Akhirnya Burisrawa dan Kurawa yang hanya sebagian kecil tadi akhirnya kalah melawan para Pandawa itu tadi, Mas Bayu. Nah, mungkin itu dulu Mas Bayu yang bisa sampaikan untuk pertemuan kali ini tentang sebuah lakon yang mengisahkan tentang Sri Kandi Ledek itu tadi, di mana para Pandawa tadi menyamar, akan tetapi akhirnya timbul semuanya di negara Tasikmadu itu tadi, Mas Bayu. Terima kasih ya Mas Gurit atas kisahnya tadi. Nanti bisa dilanjut cerita di episode selanjutnya. Ya, Mas Bayu. Nah, itu tadi pemirsa, cerita dari Mas Gurit tentang lakon Sri Kandi Ledek, di mana Dewi Sri Kandi berusaha mencari suaminya yaitu Raden Arjuna dengan cara ia merubah dirinya menjadi seorang ledek atau seorang sinden. Mudah-mudahan cerita yang Mas Gurit sampaikan tadi bisa menambah wawasan kita semuanya tentang pewayangan, khususnya wayang kulit Jawa. Dan apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap ikuti video kami selanjutnya hanya di Salam Budaya Nusantara.